anak muda itu harus memiliki rasa keterhubungan dan rasa memiliki. Halo, selamat datang di Besti, ngomong santai tentang pemilu, podcast resmi KPU Kota Kupang. Untuk kamu yang ingin tahu, paham, dan peduli tentang pemilu tanpa harus kaku. Beta Lucy, dan hari ini Ketong mau bahas topik yang sangat menarik, yaitu bicara demokrasi, gengsi, bisa apa? Nah, Besti, kalau kita bicara soal demokrasi, seringkali yang muncul di pikiran kita adalah politik, kampanye, atau pemilu. Tapi pernah sonde ketong bertanya, sebenarnya anak muda bisa berperan apa dalam demokrasi? Apa cukup hanya datang ke TPS saat pemilu? Atau sebenarnya ada banyak cara lain anak muda bisa berkontribusi? Nah, hari ini Ketong akan ngomong santai dengan seorang Gensi yang akan berbagi pandangannya tentang demokrasi dan peran anak muda. Dan telah hadir di studio podcast kita siang hari ini, Kakak Camillus Bari Stelo Mali, atau yang sering disapa Kakak Stelo. Kakak Stelo ini merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nusa Cendana Kupang yang aktif dalam kegiatan-kegiatan kepemiluan. Selamat siang Kakak Selo, apa Selamat kabar? siang, baik. Selamat siang juga untuk para bisti yang ada di rumah. Perkenalkan, nama saya Kamilus dari Celo Mali, biasa disapa Celo. Saya merupakan mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Baik Kakak, sebelum Beta tanya lebih jauh tentang topik kita hari ini, Beta boleh bertanya kok? Boleh Ibu? Baik Kakak, kalau Kakak harus menjelaskan demokrasi kepada teman-teman Kakak hanya dalam 3 kata, apa kata itu? Menarik ya. Eh, Kalau menurut Beta, bagaimana Beta menjelaskan demokrasi dalam 3 kata? Beta memilih kata suara, pilihan, dan perubahan. Kenapa Beta memilih tiga Iya, kata tersebut? Suara itu artinya setiap orang berhak untuk mengeluarkan pendapat mereka lewat pemilu itu sendiri. Terus baik. kemudian pilihan. Kenapa pilihan? Pilihan itu berarti kita bebas mengemukakan dan memilih pemimpin yang menurut kita layak untuk menjadi pemimpin di suatu bangsa tersebut. Dan yang ketiga itu terkait dengan perubahan. Setelah kita mengeluarkan suara kita dan melakukan pemilihan, saya merasa bahwa itu akan menentukan arah suatu negara Indonesia, dan menentukan kebijakan-kebijakan yang arah. Jadi secara garis besar, dengan adanya suara dan pilihan yang kita berikan, tanpa kita sadari itu sudah menentukan perubahan yang terjadi di masyarakat. Baik Kakak, Kakak, banyak yang bilang anak muda itu masa depan demokrasi. Menurut Kakak Selo nih ya, ini pernyataannya benar ke sonde? Nah, kalau menurut beta sendiri itu benar. Kenapa? Karena anak muda sekarang, khususnya pada generasi Z atau Gen Z itu, jumlah untuk pemilihnya itu pada tahun berdasarkan data yang telah diberikan oleh KPU pada tahun 2024, di mana untuk jumlah pemilih generasi Z itu sebanyak 46,8 juta pemilih atau 22,58% dari total DPT 204 juta pemilih yang tersebar di Indonesia. Nah, ini merupakan salah satu angka yang sangat besar. Artinya, setiap suara yang diberikan atau dikeluarkan oleh para anak muda sekarang itu sangat mempengaruhi hasil dari pemilu. Selain itu, saya juga melihat bahwa untuk anak muda zaman sekarang itu sudah sangat aktif memanfaatkan media sosial yang ada, yaitu mereka menyebarkan informasi-informasi terkait dengan demokrasi, kepemiluan, mereka turut berpartisipasi seperti membuka forum-forum diskusi yang sehat. Selain itu, mereka juga bisa menjadi apa ya, agen perubahan yang mereka bisa membantu berdiskusi, mengeluarkan pendapat-pendapat mereka terkait dengan isu-isu yang terjadi. Nah, dengan adanya partisipasi dari mereka sendiri itu bisa menentukan perubahan dari negara Indonesia itu sendiri. Oh begitu Kak Kakak. Ya, Terus Kakak,
Kakak pun teman-teman dong nih sering omong tentang politik koson deh. Nah, kalau ngomong soal politik itu pasti ada lah ya. Apalagi kami laki-laki pasti sering sekali duduk-duduk untuk bahas-bahas terkait dengan topik-topik yang sedang relevan atau naik daun lah di media sosial. Terutama jika kami biasa duduk itu biasa melihat bahwa di media sosial itu tren-tren politik apa sih yang sedang naik daun. Nah itu tetapi itu bisa kami manfaatkan untuk kami bertukar pikiran. Selain itu juga karena saya merupakan mahasiswa, Iya. mahasiswa administrasi negara, Iya. yang di mana kita sering mempelajari juga terkait dengan pemerintahan, politik, demokrasi. Nah, tanpa sadar topik-topik itu sangat berkaitan erat juga dengan kepemiluan, arah kebijakan, serta isu-isu sosial yang sering terjadi di masyarakat. Nah, ini bisa menjadi topik-topik bagi kami untuk melakukan diskusi baik bersama dosen maupun bersama teman-teman sebaya kami sendiri. Iya. Nah, Kakak, menurut Kakak lagi ya, apa yang menjadi penyebab sebagian anak muda merasa kalau politik itu membosankan? Nah, ini pertanyaan menarik nih, kenapa? Iya. Karena memang masih banyak anak muda yang beranggapan bahwa politik membosankan atau bahkan mereka, bisa dibilang menyepelekan, politik itu sendiri karena seperti yang kita ketahui politik atau demokrasi dalam demokrasi itu merupakan sarana utama kedaulatan rakyat di mana, dengan kita berpartisipasi dalam pemilu itu sendiri, kita bisa menentukan arah kebijakan dari, negara itu sendiri. Nah, kalau beta melihat secara garis besar, apa sih yang menjadi faktor, penyebab sebagian anak muda itu merasa bahwa, politik itu membosankan? Yang pertama, saya melihat dari adanya cara penyampaian terkait dengan isu-isu politik itu masih bersifat formal atau bisa dibilang bersifat kaku. Selain itu, cara mereka menyampaikannya itu juga bisa dibilang menggunakan bahasa yang kurang dipahami atau kurang dimengerti oleh anak muda zaman sekarang, sehingga akibatnya bisa mempengaruhi, minat anak muda untuk mau, lebih dalam memahami terkait dengan isu politik tersendiri. Terus yang kedua itu, beta melihat juga bahwa banyak sekali anak muda yang beranggapan bahwa politik itu sangat berkaitan erat dengan, konflik-konflik elit politik, maupun saling serang di media sosial, ataupun bisa dibilang, apa ya, janji-janji yang diberikan itu kadang tidak, diimplementasikan dengan baik sesuai dengan Iya. kebutuhan masyarakat. Nah, hal ini bisa menjadi, ketidakpercayaan masyarakat ataupun anak muda untuk mau berpartisipasi dalam demokrasi itu sendiri. Selain itu juga saya melihat bahwa kadang ada ruang yang diciptakan itu untuk anak muda itu masih minim terkait dengan ruang diskusi, bagaimana pengambilan keputusan itu. Sehingga, masyarakat atau anak muda itu masih belum tertarik untuk, berpartisipasi secara aktif dalam demokrasi itu sendiri. Nah, padahal jika kita lihat lebih dalam, politik itu sangat berkaitan dengan kehidupan kita. Misalnya, dengan pendidikan, kesempatan kerja, biaya hidup, ataupun kalau berkaitan dengan kampus, terkait dengan kebijakan kampus yang dikeluarkan itu sangat berkaitan erat dengan keputusan politik itu sendiri. Jadi, menurut saya yang perlu diperbaiki atau dibenahi itu bukan saja minat dari anak muda terkait dengan politik, tapi bagaimana cara komunikasi yang diutarakan kepada masyarakat itu mudah dipahami dan dapat diserap oleh anak muda dan, bagaimana anak muda itu diberikan ruang untuk berdiskusi secara lebih nyata. Oh, jadi seperti itu Kakak ya? Ya, ya. Baik Kakak, beta ingin tahu menurut Kakak ya, selain memilih saat pemilu, apa yang sebenarnya bisa dilakukan anak muda untuk demokrasi Kakak? Nah, menurut beta supaya menarik, anak muda untuk terlibat dalam demokrasi perlu digarisbawahi, anak muda itu harus memiliki rasa keterhubungan dan rasa memiliki. Yang artinya anak muda itu tidak boleh berpikiran bahwa politik itu hanya berkaitan erat dengan, konflik elit, orang-orang di pemerintahan, ataupun juga dengan, urusan-urusan yang berkaitan dengan orang-orang pihak tertentu. Jadi anak muda itu harus merasa bahwa, apa ya, merasa bahwa, politik itu menjadi bagian dari kehidupan mereka. Misalnya seperti, anak muda itu harus sadar bahwa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah berupa seperti pendidikan, beasiswa, apa ya, lapangan kerja, ataupun penggunaan teknologi dan ekonomi digital itu sangat berkaitan erat dengan, hasil dari politik itu sendiri. Sehingga dari situ biasanya muncul kesadaran dari anak muda untuk mau berpartisipasi dan terlibat secara nyata agar kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah itu tidak sia-sia atau bisa dibilang, sesuailah dengan keinginan dari
anak muda itu zaman sekarang. Dan yang terakhir, yang berikut itu saya lihat juga dari cara penyampaian informasi. Iya. Karena cara penyampaian informasi ini sangat berpengaruh loh untuk anak muda zaman sekarang. Seperti kita tahu anak muda sekarang itu hidup di era digitalisasi, di Benar. mana perlu adanya pendekatan-pendekatan yang berbau dengan digital seperti pemanfaatan media sosial, pembuatan konten-konten kreatif dan edukasi. Selain itu membuka ruang diskusi publik atau ruang diskusi ataupun podcast-podcast yang lebih informatif, sehingga dapat menggait, masyarakat atau kaum para Gen Z untuk mau berpartisipasi dalam, demokrasi itu sendiri. Dan yang terakhir itu menurut beta tidak kalah penting yaitu, perlu adanya keteladanan dari para tokoh publik, di mana anak muda itu pasti ingin melihat bahwa suatu tokoh publik itu apakah bisa, berperilaku dengan jujur, transparan, ataupun, dapat benar-benar mementingkan kebutuhan masyarakat. Nah, dengan cara mereka melihat itu, seharusnya tokoh publik bisa mengimplementasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga anak muda zaman sekarang lebih sering tertarik dan ingin menggali lebih dalam terkait dengan politik demokrasi itu sendiri. Nah, Kakak, lalu apakah media sosial juga bisa menjadi ruang anak muda berpartisipasi dalam demokrasi? Nah, menurut beta, media sosial itu merupakan sarana yang sangat penting, khususnya bagi anak muda untuk berpartisipasi. Nah, peran anak muda dalam berpartisipasi itu lebih banyak. Seperti misalnya pengalaman waktu itu beta ikut serta dalam proses penyelenggaraan pemilu, yaitu menjadi bagian dari badan etok yang dibentuk oleh KPU sendiri, yang Iya. dimana badan etok itu merupakan badan yang dibentuk oleh KPU untuk membantu KPU dalam proses penyelenggaraan pemilu. Nah, di dalam badan etok sendiri itu terdapat KPPS, Pantarlik, PPK, dan PPS. Nah, pada saat itu beta terlibat sebagai anggota KPPS, di mana beta belajar banyak dari hal itu. Kalau awalnya beta yang tidak paham terkait dengan proses penyelenggaraan pemilu itu, dengan beta terlibat langsung dalam penyelenggaraan pemilu seperti menjadi anggota KPPS, beta bisa mengerti bagaimana dari proses pendaftaran pemilih, pemungutan hasil suara, dan perhitungan hasil suara. Dan dengan potong berpartisipasi sebagai penyelenggaraan pemilu itu, kotong bisa memastikan bahwa pemilu itu dapat berjalan secara transparan dan akuntabel. Selain itu juga mungkin kita sebagai anak muda bisa memanfaatkan atau bisa menjadi pengawas partisipatif. Misalnya, kita mengawasi jalannya pemilu di lingkungan sekitar kita dengan kita melihat apakah terjadinya pelanggaran atau tidak. Nah, dengan cara kita mengawasi itu, kita bisa membantu proses perjalanan pemilu itu berjalan secara adil. Selain itu juga, kita bisa menjadi agen edukasi di lingkungan sekitar. Seperti kita mengajak teman-teman sebaya kita untuk menjadi pemilih yang cerdas, men menjadi pemilih yang tidak golput, menjadi pemilih yang menolak money politik, serta menggunakan hak pilih kita sesuai dengan apa yang dibutuhkan kita untuk masa yang akan datang. Dan menurut beta anak muda sekarang itu sebenarnya memiliki peran yang sangat banyak. Peran kita tidak hanya sebagai pemilih, tapi kita juga sebagai penggerak, pengawas, dan edukasi untuk masa-masa yang akan mendatang. Jadi sudah jelas ya Besti, Bosong Sone hanya memilih sah, tapi juga bisa berperan aktif dalam demokrasi, terutama saat masa tahapan pemilu. Oke Kakak Selo, menurut Kakak Selo, bagaimana demokrasi di masa depan jika semakin banyak anak muda yang terlibat? Nah, menurut beta, jika banyak anak muda yang semakin terlihat atau terlibat dalam demokrasi sendiri, maka masa depan demokrasi itu akan terlihat lebih hidup, lebih kritis, dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Yang artinya, kita tahu anak muda ini memiliki pemikiran-pemikiran yang lebih kreatif, inovatif, dan memiliki ide-ide yang lebih bagus. Nah, dengan mereka berpartisipasi secara tidak langsung, mereka bisa membantu membangun arah perubahan suatu negara tersebut. Selain itu juga, kita tahu generasi muda ini hidup di era digitalisasi. Nah, dengan adanya digitalisasi, mungkin peran anak muda bisa membantu pemerintah dalam proses penyelenggaraan pemilu itu bisa bersifat lebih transparan dan akuntabel. Tapi dengan adanya keterlibatan anak muda itu juga, anak muda juga harus dibarengi dengan adanya kesadaran politik dan sikap, sikap kritis. Yang artinya mereka bukan hanya ikut-ikutan atau orang Kupang biasa bilang FOMO-nya, Iya. tapi mereka juga harus paham terkait dengan isu-isu yang ada, terkait dengan masalah-masalah yang ada, dan mereka juga harus berani menyuarakan pendapat mereka yang benar. Aduh Kak,
Ketemu omong ini hari seru sekali ya. Ya, Ibu. Sampai soalnya terasa sudah di penghujung podcast. Tapi sebelum ketong menutup podcast ketong hari ini, Kakak Selo boleh dong memberikan satu pesan kepada anak muda Kota Kupang tentang demokrasi. Silakan Kakak. Oke, Besti yang ada di rumah, terkait topik Kotong hari ini bicara demokrasi Gen Z bisa apa? Sebenarnya Gen Z itu bisa banyak hal. Kotong bukannya sebagai pemilih, ingat. Tetapi Kotong bisa terlibat langsung dalam penyelenggaraan pemilu. Misalnya beta kemarin itu beta menjadi anggota KPPS. Nah, bosong yang di rumah bisa juga menjadi anggota PPK, PPS, Pantarli, ataupun bisa menjadi edukator, relawan demokrasi, atau bisa menjadi peserta pemilu, ataupun kalian juga bisa memanfaatkan media sosial dengan cara menyebarkan luaskan informasi terkait dengan pemilihan umum dan mengajak masyarakat yang ada untuk menjadi pemilih yang cerdas. Jadi Besti, dari obrolan kita hari ini, kita belajar bahwa demokrasi bukan hanya tentang pemilu, tetapi juga tentang bagaimana kita sebagai warga negara ikut peduli dengan masa depan daerah dan negara kita. Anak muda mungkin masih belajar, tapi anak muda punya energi, ide, dan suara yang sangat penting dalam demokrasi. Terima kasih Kakak Selo, sudah omong banyak nih beta hari ini. Dan terima kasih juga Besti sudah mendengarkannya. Kakak Selo, semoga kita bisa bertemu kembali di episode-episode Besti berikutnya ya. Siap, Ibu. Tetap ikuti podcast Besti, ngomong santai tentang pemilu. Karena makin kita tahu, makin kuat demokrasi di Kota Kupang. Jangan lupa ikuti terus informasi terbaru seputar kepemiluan di sosial media resmi KPU Kota Kupang. Sampai ketemu di episode berikutnya. Ingat, ketong pemilih, ketong memilih.